Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal ibnu Hanif wa huwa Badri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin balagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Man sa'alallahu ta'ala asyhadata bisidqin balagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Maka diriwayatkan dari Sahal ibnu Hanif wa huwa Badri. The meaning wa huwa Badri is he with Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam the battle in Badr wa huwa Badri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin balaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, the Prophet said, who asked Allah for martyrdom, Allah will rise him to the high status of the martyrs, even if he dies on his bed. The hadith narrated of Muslim. So, makna hadis ini adalah barang siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah untuk mati syahid bisidqin with honesty, dengan benar-benar sidq di dalam hatinya. Apa balasannya oleh Allah? Balagahullahu manazila syuhada. Maka Allah akan membalasnya dengan meninggikan dia di derajat orang-orang syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas firasnya. So this hadith, who asks Allah for shahid, the meaning martyrdom ay shahid, Allah will rise him to the high status of the martyrs, even if he dies on his bed. Maka meskipun dia tidur di dalam atau di atas kasurnya dan tidak berperang di jalan Allah misalnya, dan dia mengharapkan untuk mati syahid benar-benar dari hatinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya di saat dia meninggal seakan-akan seperti orang-orang yang mati syahid. So we beneficial from this hadith. This hadith highlights the merit and importance of sincere intention, which in fact is so great that by virtue of it Allah raises a person status to that of a martyr. On the contrary, person of foul intention will be consigned to hell by Allah even if they die in jihad. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat penting tentang permasalahan as-sidq, honesty. Maka barang siapa yang intention, mempunyai niat yang baik, maka dia akan dimatikan dalam keadaan baik. Seperti seseorang yang berharap dan bercita-cita untuk mati syahid, dan dia pergi berperang, kemudian qadar Allah tidak mendapati syahid, maka dia mengharapkan mati syahid.
namun dia dalam keadaan mati berbaring di firasnya, di kasurnya. Maka Allah menjadikan dia orang yang mati syahid. Maka Khalid ibn Walid, Saifullah, pedang Allah, maka di dalam pertempuran dia gagah berani menghancurkan musuh dengan pedangnya. Dan dia berharap mati syahid. Namun qadarullah dia mati di atas ranjang. Pertempuran yang dia lalui tidak menyebabkan dia mati di medan perang. Maka di sini tentunya dia bercita-cita untuk mati syahid bisidqin. Maka insya Allah balagahullahu manazila syuhada. Maka Khalid ibn Walid dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mati di atas ranjangnya. Maka dia di sisi Allah adalah orang yang sidq, meminta untuk mati syahid, namun Allah tidak menginginkan kecuali mati di atas ranjang. Namun insya Allah dia mencapai derajatnya para syuhada. So the sidq, honesty is very important. Wakadhalika hadis al-akhir, hadis yang terakhir, the last hadis, an Abi Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. From Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu reported that Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, al-bai'ani bil khiyar, both parties in a business transaction bil khiyar ma lam yatafarraqa, have a right to annul it so long as they have not separated. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, bahwa dua orang yang berbisnis antara penjual dengan pembeli, maka baginya untuk memilih barang yang ada di depannya, dibolak dibalik, mana yang masih segar kalau buah-buahan, kalau sayur-sayuran mana yang masih segar belum layu, dan dilihat kalau produk dari elektronik bisa dicoba dulu, dinyalakan lampunya, takutnya beli masih di dalam box, ternyata sudah mati. Maka al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, both parties in a business transaction have a right to annul it so long as they have not separated. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. And if they tell the truth, so this is the point, as-sidq, honesty, the truth. And if they tell the truth and make everything clear to each other, explain it. Oh, this good. Oh, this not good. This original. This not original. Like this. Fa in sadaqa wa bayyana. So if the truth and everything clear to each other, so Allah, they will be blessed in their transaction and make barakah. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakah bai'ihima. But if they conceal anything and lie, the blessing on their transaction will be
eliminated. Muhiqat barakah bai'ahuma. On their transaction will be eliminated. Maka maknanya, jika dua orang antara penjual dengan pembeli ini, terutama penjual menyembunyikan sesuatu dan berdusta, maka muhiqat barakah bai'ihima, maka tidak diberkahi dari jual beli mereka. Maka bagaimana gambarannya di sini al-bai'ani bil khiyar? Maknanya di sini adalah seseorang yang menjual dengan yang membeli, di antara keduanya ada permasalahan melihat dari apa yang dia akan membelinya. Dan ditanyakan, ini anggur masih baru? Kalau memang sudah 1 bulan di situ dan dia mengatakan baru, berarti bohong. Tapi dikatakan dia memang baru kemarin datang dan benar. Maka di sini dia berkata fa in sadaqa wa bayyana, maka dia benar dan dijelaskan 2 hari yang lalu masih segar, maka di sini dalam keadaan diberkahi. Al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa, awas di sini. Banyak dari para penjual menulis di tulisannya, barang siapa yang telah membeli tidak boleh dikembalikan lagi. Iya. Kenapa? Karena pertama dia tidak mau rugi. Takutnya pulang kemudian rusak, dikembalikan. Akhirnya dia menjual barang yang sudah rusak dari pembeli yang merusakkannya di rumahnya. Maka yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Dan di sini pun sama, al-bai'an bil khiyar malam yatafarraqa. Seorang pembeli datang ke toko dan orang yang di toko menawarkan apa yang dia butuhkan. Saya ingin membeli barang elektronik kipas angin. Taib, ini ada 3 macam. Satu harganya 250, satu 300, satu 350. Coba dicoba ketiganya, dicoba. Dijelaskan ketiganya, mana yang paling baik ini. Dan ini barang kalau rusak bisa ada gantinya. Kalau yang 2 itu belum ada. Kalau rusak ya sudah rusak. Tidak ada underdeal untuk diganti. Maka orang ini sidq dan menjelaskan apa yang ada, burika lahuma. Allah akan memberikan keberkahan kepada keduanya. Maka ini yang diinginkan dengan faidah dari kejujuran. Dan makna al-bai'an bil khiyar malam yatafarraqa, maksudnya adalah 2 orang yang bertemu ini saling tawar menawar. Maksudnya bukan masalah harga 200, enggak 150 saja ditawar, bukan masalah itu, tetapi al-bai'ani bil khiyar, di antara keduanya ada kesepakatan. Kalau 1 harga berapa? Demikian. Kalau 2 berapa? Demikian. Ini kalau rusak bagaimana? Tidak ada rusak, dicoba sekarang. Maka dicoba, kipasnya ternyata bagus. Maka di sini keduanya bil khiyar. Mulai ditawar harga jadi 200, ya sudahlah boleh. Maka sepakat. Dalam keadaan dia menjual barang tersebut 200, kemudian dia pulang. Maka didapati di saat dia pulang, ternyata ada kerusakan di jalan di saat dibawa. Maka kipasnya itu jatuh, dibawa oleh istrinya di belakang. Dan istrinya melamun karena suaminya mau nikah lagi. Akhirnya perempuan ini mikir, jatuh kipas anginnya. Setelah jatuh ya sudah patah di dalam atau kabelnya ada yang putus. Maka dibawa ke rumah tidak berputar. Akhirnya dia pulang dan komplain. Ini bang, gimana jual barang rusak? Lah, tadi kan sudah dicoba. Ya dicobanya cuman
1 menit. Di rumah dicoba sejam nggak nyala. Ternyata dia jatuh. Maka al-bai'ani bil khiyar. Di sini tidak bisa dia mengatakan saya minta yang baru. Maka kalau begitu rugi orang yang menjual ini. Maka dia dikembalikan barangnya dan barangnya ternyata sudah jatuh dan putus di dalam dan kipasnya retak dan seterusnya. Maka al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, maknanya sesama penjual dan pembeli itu saling memilih barang dan saling sepakat dari harga, dan setelah itu, setelah berpisah, dibayar dan berpisah, si orang yang menjual tentunya tetap di tokonya dan yang membeli pulang. Nah, di sini kalau ada sesuatu yang berubah maka tidak boleh dikembalikan lagi. Fahimtum? Karena akan merugikan orang yang menjual. Kecuali memang sepakat. Contohnya, ayo dicoba dulu kipasnya. Waduh, kebetulan nggak ada listrik. Listrik mati. Memang diumumkan listrik mati 5 jam misalnya. Jadi gimana, mau dibawa atau nanti datang lagi? Udahlah, dibawa saja. Tapi kalau nanti di rumah juga tidak nyala, dibawa lagi ke sini, iya. Maka sampai rumah kemudian nyala listrik, dicoba, bagus, alhamdulillah. Kemudian sampai rumah nyala juga, dicoba, tidak menyala. Maka tidak apa-apa, dia kembalikan dan orang ini akan melihat apa yang terjadi. Maka jika tidak bisa diperbaiki, dia kembalikan dan kembali uang atau diganti dengan barang yang lainnya. Maka ini yang maknanya dari al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, bahwa antara penjual al-bai'an dan pembeli dua-duanya dinamakan al-bai'an. Maka maknanya penjual dan pembeli dalam keadaan saling memilih dan saling sepakat menyepakati dari harga yang dia pilih dari barang, dan kesepakatan itu malam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Setelah dia bayar dan berpisah, selesai. Tidak ada lagi pemilihan. Jika barang rusak, telah dibayar, ya sudah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Hada huwa dalil. So this the point. Fa in sadaqa wa bayyana. If he truth and make everything clear to each other, lahuma fi bai'ihima, burika lahuma fi bai'ihima. Allah make blessing for the other. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakah bai'ihima. So if someone from them in transaction is lie, so Allah not give them barakah, will be eliminated. The transaction will be eliminated. Maka jual beli ini akan tidak diberkahi oleh Allah. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.